Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Al-Fakir Ahmad Imran Rasyidi bin Abdullah Katibi. Kali ini kita sedikit membahas tentang kenapa manusia itu bisa kesurupan jin atau setan. Bagaimana kronologisnya, mekanismenya, dan apa penyebab manusia atau jin ini masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebabkan menjadi kesurupan, atau bagaimana cara membentengi diri kita daripada hal-hal yang seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabatu syaitanu minal mas." Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, yatakhabbatus syaitan minal mas, karena disentuh. Nah, ayat ini menjadi dasar hujah oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa fenomena kesurupan itu bisa terjadi. Artinya Allah juga menyatakan bahwa ada manusia yang berdirinya sempoyongan karena yatakhabbatus syaitanu minal mas, kesurupan. Meskipun konteksnya di sini membahas tentang orang yang makan riba. Ya, secara mafhumnya ya, bahwa ada fenomena orang yang kesurupan. Faidah atau hikmah dari ayat ini bahwasanya orang yang makan riba, perbuatan yang dilarang dalam agama, ya, riba, maka dia ini tidak akan berdiri nanti di hari kiamat. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tidak akan berdiri nanti di hari kiamat, tidak akan bangun di hari kiamat, kecuali dalam kondisi dia seperti orang kesurupan, mendem atau sempoyongan. Itu ganjaran orang yang makan riba nanti di hari kiamat. Secara di dunia pun juga kita bisa mengetahui orang yang sering makan riba, rentenir, utang dan lain sebagainya, nggak jelas, itu mereka seperti orang mabuk, sempoyongan, bingung gitu, lari ke sana bingung, lari ke sini bingung, ketakutan, takut ketemu orang yang menagih, takut ketemu rentenir, takut ketemu orang, seolah-olah dunia ini sempit begitu, sempoyongan dia, dan juga seperti orang mabuk, ketagihan. Siapapun orangnya yang mengambil hutang, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya secara ilmu fikihnya, syariatnya, maka dia akan ketagihan. Utang sini selesai, dia akan hutang lagi. Utang sini selesai, dia akan mengutang lagi. Bila perlu, hutang, membayar hutang dengan hutang. Terus demikian, seperti orang mabuk, ya takhabbatu syaitan. Gambaran di dunia seperti itu bisa kita lihat dan kita saksikan. Dan nanti di hari kiamat, dia seperti orang kesurupan setan, ya takhabbatu syaitan minal mas. Dari secara mafhumnya ini di sini bahwa ada fenomena orang yang kesurupan. Bahkan dari hadis-hadis Nabi ya, dan juga fakta-fakta di lapangannya kehidupan masyarakat juga ada kejadian jin ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darah itu tadi, kemudian melemahkan psikisnya sehingga bisa menembus alam bawah sadar si manusia itu, dan pada saat sudah menembus alam bawah sadarnya terjadilah kesurupan gitu. Kalau misalnya jinnya masih ada di tengkuk, misalnya ada di sendi-sendi, di leher, mungkin hanya terjadi vertigo, terjadi pegel, terjadi stroke, terjadi penyumbatan darah dan sebagainya. Tetapi kalau sudah menembus titik fokusnya alam bawah sadarnya, maka terjadilah kesurupan. Ya. Maka ketika seandainya orang ini misal dia sedang bengong, kondisi di situ gelombang otaknya tidak sedang kondisi kuat, ya, lemah, ya, lemah, maka dia bisa ditembus oleh bangsa jin sehingga terjadilah kesurupan. Atau misalnya dia dihajar oleh dukun, oleh setan, kemudian dimasukin tadi itu dengan jin-jin atau sihir-sihir,
lama-kelamaan orang itu akan menjadi kesurupan. Nah, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, bahkan memerintahkan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW untuk berlindung dari tiupan-tiupan para dukun yang berdampak negatif. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dan saya berlindung dari tiupan-tiupan para dukun pada uqad, tali-tali atau buhul-buhul. Kenapa? Karena dengan uqdah, yaitu media sambungan korban seperti rambut, pakaian, darah, kuku, bahkan putung rokok yang kita temui, lalu diolah, ditiup, itu pasien terjadi sakit, itu pasien terjadi amarah, itu pasien terjadi perceraian. Ya, di Al-Quran juga disebutkan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji, bisa memisahkan pasangan suami istri yang sebelumnya romantis jadi pisah dengan sihir itu tadi. Nah, akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk berlindung dari tiupan-tiupan seperti itu. Maka ini menjadi hal yang perlu diperhatikan, bahwa ada energi-energi negatif yang menjadikan orang itu kesurupan, ya, dari bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh manusia, ataupun dari setan-setan yang mempengaruhi hati manusia, yuwaswis fi sudurin nas, yang membisikkan-bisikan jahat atau membisikkan-bisikan was-was pada dada dan hati manusia, sehingga terjadilah ketidakstabilan emosional, ketidakstabilan mental ataupun psikis. Orang ini terlihat seperti ngeblank, orang ini terlihat seperti linglung atau bahkan gila. Yatahabatu syaitanu minal mas, karena telah tersentuh dengan energi-energi setan atau jin. Nah, maka terjadilah hal-hal yang di luar nalar, yang tidak dirasakan oleh orang yang normal. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Itulah kronologis kenapa manusia itu bisa kesurupan atau kemasukan jin, dan terjadi perilaku-perilaku histeris, frontal, berontak, dan lain sebagainya. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin.